Pernah kebayang nggak gimana kalau guru paling hebat yang selama ini kita cari-cari itu ternyata udah ada di dalam diri kita sendiri? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng Sasangka Jati, sebuah ajaran spiritual dari Jawa yang unik banget. Kenapa unik? Karena ajaran ini nggak nyuruh kita cari seorang master di puncak gunung, tapi justru ngajak kita buat pulang, masuk ke dalam diri, dan ketemu sama guru yang paling sejati. Nah, kutipan ini dia jantungnya. Ini adalah inti dari semua ajaran Sasangka Jati. Coba direnungin. Ini kan radikal banget ya. Di saat banyak ajaran nunjuk ke guru di luar sana, Sasangka Jati justru ngebalikin semuanya. Sumber kebijaksanaan tertinggi itu, sang guru sejati, ternyata bukan sosok dari luar, tapi ya esensi sejati kita sendiri yang udah ada di dalam. Keren kan gagasannya? Oke, terus pertanyaannya, ajaran sedalam ini datangnya dari mana sih? Nah, disinilah letak keistimewaannya. Sasangka Jati ini bukan sekedar buku yang ditulis dari hasil pemikiran manusia biasa. Diyakini sumbernya jauh lebih dalam dari itu. Jadi, teks ini dianggap sebagai catatan atau transkripsi dari sabda yang diterima langsung dari sumber ilahi, yaitu Sang Guru Sejati. Tujuannya apa? Untuk jadi pepadang, atau gampangnya, jadi cahaya penuntun buat jiwa-jiwa yang lagi merasa ada di dalam kegelapan. Jadi coba bayangin, ini bukan sekedar buku, tapi semacam transmisi langsung dari kebijaksanaan ilahi yang direkam buat kita semua. Sekarang, kita masuk ke fondasi pemahamannya. Biar kita nggak bingung dan bisa benar-benar ngerti ajaran ini, kita perlu paham dulu peta spiritual yang ditawarkan. Konsep intinya itu dikenal sebagai Tripurusa, atau gampangnya, keilahian 3 dalam 1. Oke, di puncak peta ini ada yang namanya Suksma Kawekas. Inilah Tuhan yang Maha Esa. Sumber dari segala sumber, sifatnya itu absolut, transenden, pokoknya sesuatu yang gak bakal bisa kita jangkau sepenuhnya pakai logika atau pikiran kita. Dia adalah puncak dari segalanya. Nah, ini nih bagian yang menarik. Di level kedua ada Suksma Sejati. Siapa dia? Ya inilah Sang Guru Sejati itu. Dia ini digambarkan sebagai utusan atau perwujudan dari Suksma Kawekas tadi. Jadi dia ini semacam jembatan ilahi, jembatan yang aktif menghubungkan kita, manusia, dengan Tuhan yang absolut. Dan yang ketiga, ini yang paling dekat, paling intim sama kita, yaitu Roh Suci. Inilah percikan ilahi, esensi Tuhan yang hidup di dalam diri kita masing-masing. Jadi kebayang ya polanya, ada Tuhan yang maha tinggi, ada jembatan yang jadi penuntun, dan ada percikannya di dalam diri kita. Dan ketiganya ini bukan 3 hal terpisah loh, tapi 3 aspek dari satu kesatuan ilahi yang sama. Terus kenapa sih kita perlu jembatan atau guru sejati itu? Nah, buat ngejelasin ini, Sasangka Jati punya analogi yang, wah, indah banget. Suksma Kawekas, Tuhan yang absolut itu, diibaratkan kayak matahari. Terlalu terang, terlalu silau buat kita lihat langsung. Kita ini diibaratkan kayak kelelawar. Kalau lihat matahari langsung, ya buta. Tapi Suksma Sejati, sang guru sejati itu, perannya kayak bulan. Dia memantulkan cahaya matahari dengan lembut, jadi kita, si kelelawar, bisa melihat cahayanya dan nggak tersesat di dalam gelap. Kena banget kan analoginya? Oke, petanya udah kita pegang. Konsepnya udah mulai kebayang. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita memulai perjalanannya? Nah, enaknya, Sasangka Jati ini nggak cuma ngasih teori, tapi juga ngasih panduan praktis yang sangat jelas. Ada 8 langkah praktisnya. Jalan ini dikenal dengan nama Hastasila, yang artinya, ya itu 8 prinsip. Anggap aja ini semacam blueprint atau kerangka kerja buat kita melakukan transformasi dari dalam. Nah, 8 prinsip ini dibagi jadi 2 bagian besar biar gampang. Pertama, ada fondasinya, yang isinya 3 komitmen inti. Ini disebut Trisila. Terus, di atas fondasi itu, kita bangun 5 karakter mulia, yang disebut Pancasila. Jadi ada fondasi, ada bangunannya. 3 plus 5 jadi 8. Yuk kita lihat peta jalannya. Perhatiin deh, semuanya itu dimulai dari fondasinya, dari Trisila. Pertama, kita harus sadar dulu soal konsep 3 dalam 1 tadi. Kalau udah sadar, baru kita bisa percaya sama guru sejati. Dan kalau udah percaya, baru kita bisa taat sama tuntunannya. Nah, kalau fondasi ini udah kokoh, baru deh kita bisa bangun 5 karakter mulianya. Mulai dari rela, narima atau menerima dengan syukur, jujur, sabar, sampai puncaknya adalah punya budi luhur atau karakter yang mulia. Prosesnya runut banget ya, dari dalam keluar.
Tentu aja, yang namanya perjalanan spiritual pasti ada aja tantangannya kan? Ada lubangnya. Makanya Sasangka Jati juga ngasih kita 5 rambu peringatan penting. Ini bukan aturan kaku yang bikin ribet ya, tapi lebih kayak pagar pengaman, biar kita nggak tergelincir atau salah jalan. Peringatan-peringatan ini praktis banget loh. Coba lihat deh, ada yang urusannya ke atas, ke Tuhan, sembah hanya Dia, terus ada yang urusannya ke dalam diri, kendalikan hawa nafsu, hindari zat-zat yang merusak. Dan yang terakhir, urusan ke samping, sama sesama manusia, patuhi hukum negara, jangan suka cari ribut atau bikin perpecahan. Lengkap kan? Ini panduan biar perjalanan kita tetap seimbang dan aman. Dan kita sampai di bagian yang menurut saya pribadi paling bikin wow dari ajaran Sasangka Jati. Bukannya mengklaim inilah satu-satunya jalan yang benar, ajaran ini justru sebaliknya. Dia malah membuka pintu lebar-lebar dan merangkul kebijaksanaan dari tradisi-tradisi besar lainnya. Coba deh kita lihat tabel ini. Ini benar-benar mencerahkan. Teks ini dengan sangat jelas menyandingkan konsep tripurusannya dengan konsep Tritunggal di kekristenan dan teologi Islam. Suksma kawekas itu disamakan dengan Sang Bapa atau Allah. Suksma sejati itu dengan Sang Putra atau Kristus, juga dengan Rasul atau Nur Muhammad. Dan Roh Suci itu dengan Roh Kudus. Ini kan sebuah upaya yang berani banget buat nunjukin kalau esensinya tuh sama, cuma bajunya atau namanya aja yang beda-beda. Nah, inilah klaim utamanya. Sasangka Jati itu nggak hadir untuk jadi agama baru, sama sekali bukan. Tujuannya adalah jadi semacam kunci untuk membuka kembali kebenaran universal yang disebut tunggal sabda atau satu kebenaran. Sebuah esensi yang sebenarnya sudah ada di semua keyakinan, tapi kadang tertutup oleh ritual atau dogma. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal yang paling mendasar. Semua pembahasan kita ini bukan cuma buat nambah wawasan, tapi ini sebetulnya sebuah undangan, sebuah ajakan. Kalau sang guru sejati, penuntun sejati itu memang benar-benar ada di dalam diri kita masing-masing, kira-kira apa ya yang akan terjadi kalau kita mau berhenti sejenak dari semua keramaian di luar sana dan mulai mencoba mendengarkan suaranya? Ini pertanyaan untuk kita renungkan bersama.